Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori biaya produksi, mata kuliah Ekonomi Mikro, dosen pengampu Bapak Imam Azizuddin, MSI. Pengertian dan jenis biaya produksi. Biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk menyediakan barang dan jasa agar siap dipakai oleh konsumen. Biaya digolongkan menjadi dua jenis. 1. Biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan faktor-faktor produksi. Sementara yang kedua, biaya implisit. Biaya implisit adalah semua taksiran yang dimiliki oleh faktor produksi apabila digunakan. Analisis biaya produksi. Dalam menganalisis biaya produksi dibedakan menjadi dua jangka waktu. 1. Jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. 2. Jangka panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Pertama, kita akan membahas tentang biaya produksi dalam jangka pendek. Berikut merupakan pengertian biaya produksi dalam jangka pendek, yaitu pertama, ada biaya total, kedua, biaya tetap total, yang ketiga, biaya berubah total, yang keempat, biaya tetap rata-rata, yang kelima, biaya berubah rata-rata, yang keenam, biaya total rata-rata, yang ketujuh, biaya marginal. 1. Biaya total dan jenis-jenis biaya total. A. Biaya tetap total. Biaya tetap total atau total fixed cost atau disingkat dengan TFC adalah biaya yang harus dikeluarkan produsen yang jumlahnya tetap, berapapun output yang dihasilkan. Misalnya gaji, sewa, tempat, penyusutan, biaya asuransi, dan lain-lain. Seperti pada tabel berikut, berapapun jumlah barang yang dihasilkan, yaitu dari 0 sampai 10, biaya yang dikeluarkan, yaitu tetap 100. Dan berikut merupakan kurva dari biaya tetap total, yang mana TFC, garis TFC berbentuk horizontal. B. Biaya berubah total. Biaya berubah total atau total variable cost atau yang disebut dengan TVC adalah biaya yang dikeluarkan produsen yang besarnya tergantung dari banyaknya output yang diproduksi. Biaya berubah ketika jumlah output yang diproduksi berubah. Pada tabel berikut terdapat kuantitas barang yang diproduksi. Seiring bertambahnya jumlah barang, biaya yang dikeluarkan juga bertambah atau berubah. Seperti halnya saat perusahaan memproduksi barang 1 unit, biaya yang dikeluarkan ialah 90. Ketika perusahaan menambah jumlah kuantitas menjadi 2 unit, maka biaya yang dikeluarkan bertambah menjadi 170. Hal tersebut merupakan perubahan biaya dari 90 menjadi 170 dan seterusnya. Dan di samping tabel merupakan grafik biaya variabel total di mana sumbu TVC terdapat lengkungan pada ujung sumbu. C. Biaya total. Biaya total atau total cost atau bisa disebut dengan TC adalah seluruh biaya yang dikeluarkan produsen dalam proses produksi, yang mana terdiri dari biaya tetap, TFC, dan biaya berubah, TVC. Biaya total dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut, yaitu TC sama dengan TFC ditambah TVC. Dapat kita melihat pada tabel, pada kolom TFC dan TVC, di kolom TFC atau biaya tetap senilai 100 dan biaya berubah senilai 0. 100 ditambah 0 sama dengan 100. Maka telah kita ketahui biaya totalnya ialah 100. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, di samping tabel ialah kurva biaya total. 2.
biaya rata-rata dan marginal. A. Biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau disebut dengan AFC adalah biaya tetap dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Kita mengambil contoh 1 pada tabel. Pada kolom TFC atau biaya tetap senilai 100, sementara kuantitas atau jumlah unit yang dihasilkan ialah 1. Untuk mencari biaya tetap rata-rata, kita harus membagi biaya tetap dengan jumlah kuantitas, yaitu 100 dibagi 1 sama dengan 100. Kita sudah bisa melihat pada kolom AFC terdapat angka 100. Nah, angka tersebut merupakan jawaban dari TFC dibagi Q. Dan di samping tabel terdapat kurva biaya tetap rata-rata. B. Biaya berubah rata-rata. Biaya berubah rata-rata atau average variable cost atau disebut dengan AVC adalah biaya variabel dibagi jumlah unit barang yang dihasilkan. Kita bisa melihat pada tabel, pada kolom TVC atau biaya berubah senilai 90 dan jumlah barang dikeluarkan yaitu 1 unit. Untuk mencari biaya berubah rata-rata, kita menggunakan rumus AVC sama dengan TVC dibagi Q. Jadi 90 dibagi 1. Hasilnya 90. Dan telah diketahui bahwasanya biaya berubah rata-rata yaitu senilai 90. Kita bisa melihat pada kolom AVC. Dan di samping tabel adalah kurva biaya berubah rata-rata. C. Biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata atau average cost atau juga disebut dengan AC adalah biaya satuan atau biaya per unit barang yang dihasilkan. Kita dapat menggunakan rumus AC sama dengan TC per Q, atau bisa juga dengan rumus AFC ditambah AVC. Diketahui TC atau biaya totalnya ialah 190 dan kuantitasnya ialah 1 unit. Kita menggunakan rumus TC dibagi Q. Jadi 190 dibagi 1. Hasilnya ialah 190. Kita mengacu pada kolom ATC atau AC, terdapat nilai 190, di mana nilai tersebut merupakan biaya satuan atau biaya per unit barang yang diproduksi. Dan di samping tabel terdapat kurva biaya total rata-rata. Biaya marginal. Biaya marginal atau marginal cost adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan produsen karena adanya tambahan produksi output sebanyak 1 unit. Biaya marginal dapat dicari dengan menggunakan rumus MCN sama dengan TCN dikurangi TCN min 1, di mana MCN adalah biaya marginal produksi ke N, sementara TCN adalah biaya total pada waktu jumlah produksi N, dan TCN min 1 merupakan biaya total pada waktu jumlah produksi adalah N min 1. Apabila rumus tersebut tidak dapat digunakan, terdapat rumus yang akan digunakan untuk menghitung biaya marginal, adalah MC sama dengan delta TC per delta Q. Kita menggunakan MC sama dengan delta TC per delta Q untuk menjabarkan contoh pada tabel. Delta TC merupakan pengurangan dari TC2 dikurangi TC1. Dan pada kolom tersebut telah tertera nilai TC. Yang kedua ialah 190, sementara yang pertama ialah 100. Jadi 190 dikurangi 100.
hasilnya ialah 90 dan telah diketahui delta TC ialah 90. Sementara delta Q, kita bisa melihat pada tabel, delta Q kedua ialah 1, sementara delta Q pertama ialah 0. Jadi 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Dan telah diketahui delta Q ialah 1. Lalu kita bagi kedua hasil tersebut. Jadi 90 dibagi 1. Hasilnya ialah 90. Kita lihat dan mengacu pada kolom MC sudah terdapat nilai 90. Dan nilai 90 itu merupakan biaya marginal atau biaya tambahan. Setelah kita membahas tentang biaya produksi dalam jangka pendek, saatnya kita beralih kepada biaya produksi dalam jangka panjang. Di dalam jangka panjang tidak ada biaya tetap. Semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Hal ini menandakan bahwa perusahaan tidak hanya dapat menambah tenaga kerja, akan tetapi juga dapat menambah jumlah mesin dan peralatan lainnya. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang. Meminimumkan biaya jangka panjang dapat dilakukan dengan memperluas kapasitas produksi dan menentukan besarnya kapasitas pabrik atau plant size. Kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata atau AC. Meminimumkan biaya dapat dilakukan dengan memperhatikan kurva AC untuk kapasitas yang berbeda-beda. Berikut adalah gambaran kurvanya. Misalkan terdapat 3 kapasitas pabrik, kapasitas 1, kapasitas 2, dan kapasitas 3. Perusahaan memiliki 3 pilihan. Biaya produksi masing-masing ditunjukkan AC1, AC2, dan AC3. Apabila perusahaan menginginkan produksi 100, maka perusahaan menggunakan kapasitas 1 atau A. Kalau kapasitas 2 biayanya terlalu tinggi, kapasitas 1 adalah paling efisien dan akan meminimumkan biaya produksi untuk produksi di bawah 130. Untuk produksi 130 sampai 240, kapasitas 2 paling efisien. Untuk produksi melebihi 240 unit, misalnya 275 unit, kapasitas 3 adalah yang harus digunakan produsen. Peminimuman biaya jangka panjang tergantung kepada 2 faktor, yakni yang pertama, tingkat produksi yang ingin dicapai, dan yang kedua, sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Kurva biaya total rata-rata jangka panjang atau kurva LRAC, Long Run Average Cost, merupakan kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas memproduksinya. Kurva di samping adalah kurva biaya rata-rata jangka panjang dan disebut sebagai kurva amplop karena biaya rata-rata jangka panjang memang mengamplopi kurva biaya rata-rata jangka pendek yang terikat oleh skala pabrik. Tiap skala mencerminkan biaya rata-rata per unit, dan tiap unit produksi tersedia satu skala yang lebih murah daripada skala yang lain. Untuk mendapatkan biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost, maka titik-titik yang merupakan persinggungan antara AC dan LRAC tersebut dihubungkan. Titik tersebut mencerminkan biaya terendah untuk setiap satuan output. Jika perusahaan beroperasi pada skala di bawah AC3, maka produsen akan mendapatkan skala ekonomis karena beroperasi pada saat LRAC yang sedang menurun. Sedangkan pada sebelah kanan AC3 produsen berada di skala tidak ekonomis karena LRAC sedang naik. Perusahaan dikatakan pada skala ekonomis jika bertambahnya output mengakibatkan penurunan biaya rata-rata.
Cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata dan penjelasan materi yang kurang bisa dipahami, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selebihnya, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.